Lalu pada tahap ketiga, tim akan mengembangkan dan menyelesaikan proyek sesuai dengan roadmap atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap control and monitoring, bertujuan untuk Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang project management. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum benar-benar memahami tentang project management. Kita simak baik-baik materi yang akan saya sampaikan. Project management merupakan suatu rangkaian proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan dalam perusahaan untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, project management sendiri memiliki tujuan. Yang pertama, untuk merencanakan dan mengelola proyek agar dapat diselesaikan dengan baik dan mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Lalu, untuk mencari dan memanfaatkan peluang, dan yang terakhir, untuk mempererat komunikasi dan kesatuan karyawan. Project management sendiri memiliki manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, terkelolanya anggaran dan jadwal dengan baik, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja secara keseluruhan, mengurangi resiko proyek, mendapatkan keunggulan kompetitif, membantu pertumbuhan dan perkembangan tim, serta transparan dan juga akuntabel. Nah, dalam project management sendiri terdapat 5 tahapan yang dilakukan secara berurutan, mulai dari initiating, planning, executing, control and monitoring, and closing. Pada tahap initiating, manajer proyek dan tim akan menentukan tujuan dari proyek yang akan dikerjakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang tujuan dan persyaratan proyek. Lalu pada tahap planning, manajer proyek harus menyusun rencana, mengatur tim, menyiapkan sumber daya kolaboratif, dan menetapkan tujuan yang jelas. Lalu pada tahap ketiga, tim akan mengembangkan dan menyelesaikan proyek sesuai dengan roadmap atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap control and monitoring, bertujuan untuk memastikan bahwa hasil proyek selaras dengan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan. Misalnya seperti tujuan proyek, kualitas, biaya, kinerja, dan masih banyak lagi. Dan pada tahap terakhir setelah proyek selesai, tim harus secara resmi melakukan penutupan. Umumnya, manajer proyek akan mengadakan pertemuan postmortem untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan proyek. Menurut PMPOK, seorang manajer proyek harus memiliki 9 pengetahuan. Yang pertama, ada project scope management, di mana merupakan aktivitas awal dari proyek manajemen yang berkaitan dengan keseluruhan tugas dalam proyek, di mana diperlukan keahlian seorang proyek manajer untuk mendefinisikan aktivitas dan pekerjaan yang perlu dilakukan dalam sebuah proyek. Dalam kegiatan ini tercakup fase inisialisasi, menentukan lingkup, dan mendaftar hasil proyek. Lalu, yang kedua ada project time management, di mana merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh manajer proyek untuk mengelola proyek agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam keahlian ini, tercakup pengetahuan yang mencakup penyusunan atau perbaikan struktur kerja, menentukan hubungan dan ketergantungan antara proyek, menyusun durasi dan jadwal proyek. Lalu yang ketiga ada project cost management, di mana manajer proyek menyiapkan pengelolaan anggaran dan mengendalikan biaya yang berkaitan dengan proyek. Keahlian ini biasanya agak susah dimiliki oleh seorang manajer proyek, karena komponen biaya sering muncul akibat dari hal yang tidak terduga dan tidak terkendali. Lalu berikutnya ada project quality management, di mana merupakan keahlian yang digunakan untuk mengendalikan kualitas dari proyek. Kualitas dari proyek ini memiliki 3 aspek, yaitu perencanaan, kepastian, dan pengendalian dari kualitas. Saat merencanakan kualitas, seorang manajer proyek harus mendefinisikan apa yang merepresentasikan kualitas dan bagaimana kualitas tersebut diukur.
Lalu yang berikutnya ada Project HR Management atau Project Human Resource Management, di mana keahlian ini harus dimiliki oleh seorang manajer proyek untuk berinteraksi dan mengelola sumber daya manusia yang terlibat di dalam proyek. Keahlian ini mencakup pengetahuan untuk merencanakan dan menentukan anggota yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan dari tugas proyek, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, serta melakukan pengembangan profesionalitas yang diperlukan oleh anggota tim agar dapat meningkatkan kinerja mereka. Lalu yang keenam, ada Project Communication Management, di mana keahlian ini merupakan keahlian mutlak yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Keahlian ini meliputi pengelolaan informasi yang harus disebarkan, sehingga semua pihak dapat mengetahuinya dengan baik dan jelas. Dan yang ketujuh, ada Project Risk Management, di mana keahlian ini sedikit unik, karena berawal dari pengalaman. Seorang manajer proyek harus mampu mengidentifikasi resiko yang berpotensi terjadi dalam suatu proyek dan mempunyai kemampuan untuk memperkirakan bagaimana resiko itu terjadi. Jika resiko tersebut benar-benar terjadi, maka seorang proyek manajer harus mampu mengatasinya agar tidak terpengaruh terhadap proyek yang sedang dijalankan. Yang kedelapan ada Project Procurement Management, di mana keahlian ini mencakup pengadaan barang dan jasa, termasuk menentukan apa yang akan diperoleh serta menawarkan produk atau jasa, termasuk dalam memilih vendor dan juga membuat kontrak dengan vendor. Dan yang terakhir ada Project Integration Management, di mana keahlian ini berguna untuk mengintegrasikan semua pekerjaan. Manajemen integrasi mempunyai tujuan utama untuk menciptakan rencana dan pelaksanaan proyek sehingga dapat terintegrasi dengan baik, serta melakukan kontrol terhadap perubahan baik pada saat proyek dikembangkan maupun pada saat pelaksanaannya. Lalu yang berikutnya ada The Triple Constraint. The Triple Constraint merupakan sebuah model atau teori yang menyatakan 3 batasan utama dalam project management. Ketiga batasan utama ini antara lain cost atau biaya, time atau waktu, dan scope atau ruang lingkup. Cost menggambarkan batasan biaya atau budget pada setiap proyek. Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi perhitungan biaya ini, mulai dari pembayaran orang yang bekerja di dalam proyek, hingga faktor eksternal yang tidak diduga. Yang berikutnya ada time atau waktu, di mana jadwal merupakan hal yang sangat penting agar proyek dapat selesai sesuai dengan keinginan klien, stakeholder, dan pihak penting lainnya. Dan yang terakhir ada scope atau ruang lingkup, di mana batasan ini berisikan apa saja yang harus dilakukan agar sebuah proyek berjalan dengan lancar. Hal ini sangat penting agar tenaga dan semua research yang dimiliki bisa digunakan secara lebih efektif dan juga efisien. Sekian penjelasan saya tentang project management. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih.